Melanjutkan cerita sebelumnya, kelompok Xiao Chen telah tiba di alam Changlan. Begitu sampai, mereka bertemu dengan klan iblis kucing yang sedang diburu, kemudian menyelamatkan mereka. Namun, kelompok Xiao Chen membunuh seseorang dari klanmu untuk menyelamatkan klan iblis kucing. Xiao Chen bergegas pergi ke kota Tianyu. Di sana, dia juga bertemu dengan salah satu anggota klanmu yang bernama Mu Qing. Mereka sempat berselisih, namun Xiao Chen merasakan ada seorang kaisar agung dan memiliki napas yang sama dengan Mu Qing. Dia sedang memperhatikan mereka. Maka dari itu, Xiao Chen hanya bisa mengambil senjata Mu Qing kemudian pergi. Merasakan Mu Qing masih memiliki niat jahat kepadanya, Xiao Chen tidak menyangka pria tersebut lebih mementingkan harga diri ketimbang nyawanya. Xiao Chen kembali berjalan bersama kelompoknya. Saat berjalan, ada seseorang bertanya, apakah klan iblis kucing ini dijual? Dan berapa harganya? Seketika, Beastmaster menatap pria tersebut dengan wajah marah. Orang-orang yang dilihat Beastmaster langsung memucat. Wajah Beastmaster begitu menakutkan. Xiao Tua menyarankan Xiao Chen agar dia membereskan klan iblis kucing ini. Xiao Chen akan menyerahkan masalah tersebut kepada Xiao Tua, kemudian memerintahkan Luan Ping pergi ke kota untuk mengumpulkan bahan penempaan. Untuk anggota lain, Xiao Chen akan memberikan kebebasan. Mereka boleh pergi bermain-main, sedangkan Xiao Chen akan pergi ke sebuah tempat. Mereka semua berpisah. Si Hitam bertanya, kemana Xiao Chen akan pergi? Xiao Chen mengatakan, mereka akan pergi ke sebuah tempat yang menyenangkan. Xiao Chen yakin si Hitam juga pasti akan senang. Berpindah ke sebuah tempat. Ada beberapa prajurit di depan sebuah arena. Saat ini, Xiao Chen sudah ada di sana. Dia ingin berpartisipasi dalam pertarungan monster dengan monsternya. Yang dimaksud Xiao Chen adalah si Hitam. Penjaga itu mengatakan, Xiao Chen bisa berpartisipasi dengan mendaftar dan membayar biaya masuk. Mendengar hal itu, si Hitam merasakan firasat buruk. Xiao Chen menjelaskan, tempat ini adalah panggung alam Changlan. Hadiahnya sangat banyak. Jika si Hitam beruntung, dia bisa mendapatkan harta karun tingkat surga atau bumi. Itu dapat membuat kultivasi si Hitam meningkat dengan lebih cepat. Jadi sangat disayangkan kalau mereka tidak berpartisipasi. Si Hitam geram, dia merasa seperti hewan peliharaan. Namun Xiao Chen tidak peduli. Dia mendaftarkan si Hitam sebagai serigala bermata tiga. Basis kultivasinya tingkat surga. Mendengar serigala bermata tiga, petugas itu tersentak. Sepertinya ada sesuatu terkait serigala bermata tiga. Dia menakupkan tangan kepada Xiao Chen sambil mengatakan, monster ini sudah memasuki basis kultivasi yang sangat kuat. Dia harus melaporkannya ke kapten mereka. Beberapa saat kemudian, seorang wanita keluar. Mata kirinya ditutup seperti seorang bajak laut. Dia berjalan mendekat ke Xiao Chen. Wanita itu bernama Bai Peng, putri dari Tuan Kota Tianyu. Dia adalah seorang kapten dari pengawal pertarungan monster. Melihat seseorang membawa serigala bermata tiga, dia begitu senang. Bai Peng menakupkan tangan ke Xiao Chen, kemudian mempersilahkannya masuk. Sesaat, mereka pun sampai di sebuah ruangan. Bai Peng mengatakan, monster dengan level dewa itu sangat luar biasa. Dia akan banyak membantu. Sikap Bai Peng begitu sopan kepada Xiao Chen. Dengan cepat, dia memperkenalkan diri, kemudian mengatakan, setelah 1 jam, arena pertarungan monster akan segera mempersembahkan pertunjukan puncak. Awalnya, mereka adalah kelompok terbaik dalam pertarungan monster melawan monster dari keluarga lain. Dia baru saja menerima kabar, keluargamu memiliki monster yang kuat, yaitu serigala petir es yang sangat cepat. Monster yang ada di arena pertarungan jauh lebih rendah, terlepas dari basis kultivasi. Bai Peng berlutut di depan Xiao Chen. Dia berharap Xiao Chen bersedia meminjamkan serigala bermata tiga kepada mereka untuk bertarung dan memenangkan pertandingan. Tidak peduli seberapa kuat serigala petir es milik keluargamu, itu bukanlah masalah besar bagi serigala bermata tiga. Xiao Chen tidak menyangka akan mendengar nama keluargamu. Kemudian dia menceritakan apa yang dialami dengan keluargamu. Bai Peng juga mengetahui keluargamu sudah sering melakukan hal seperti itu. Dia kembali menangkupkan tangan. Selama Xiao Chen bersedia meminjamkan serigala bermata tiga, keluarga Bai-nya akan mendukung Xiao Chen. Xiao Chen merasa Bai Peng ini memiliki karakter yang tegas. Xiao Chen berniat memberikan si Hitam kepada Bai Peng, namun si Hitam belum menyetujui hal itu. Tapi Xiao Chen tidak menghiraukannya. Dia memberikan si Hitam kepada Bai Peng, yang membuat Bai Peng sangat berterima kasih. Selama mereka memenangkan pertandingan, semua hadiah akan menjadi milik Xiao Chen. Selain itu, keluarga Bai juga akan berhutang budi kepada Xiao Chen. Mereka juga bersedia memberi 500 pelayan monster iblis kucing. Namun Xiao Chen menolak. Pelayan monster iblis kucing tidak berguna baginya.
Xiao Chen mengatakan dia benar-benar tidak membutuhkan monster iblis kucing. Tapi Bai Peng harus memberinya sebuah informasi. Xiao Chen hanya menginginkan informasi tentang semua pena batu roh di sekitar kota Tianyu. Bai Peng menghela napas. Dia berpikir kalau informasi yang diminta Xiao Chen adalah informasi rahasia. Mendengar permintaan Xiao Chen, itu bukanlah masalah besar. Xiao Chen menatap si hitam. Dia juga berjanji memberikan setengah pena kristal kepada si hitam. Tapi si hitam harus bekerja keras mengalahkan serigala petir es. Si hitam begitu senang mendengar keuntungan tersebut. Dia sangat bersemangat. Saking semangatnya, si hitam mengeluarkan tekanan yang kuat. Merasakan tekanan tersebut, Bai Peng juga bersemangat. Dia yakin dapat memenangkan pertarungan. Berpindah ke arena pertarungan monster. Mu Peng sudah berdiri di atas arena bersama dengan serigala petir es. Dia sangat percaya diri dengan kekuatan monsternya. Monster itu juga sangat percaya diri. Dia memperlihatkan sedikit kekuatan esnya. Merasakan sudah lama menunggu, Mu Peng bertanya, kenapa lawannya masih belum tiba? Sebuah suara terdengar. Kenapa kau terburu-buru? Kami sudah datang. Bai Peng berjalan keluar bersama serigala bermata 3. Hal itu membuat Mu Peng terkejut. Di bangku penonton, mereka sangat bersemangat. Si hitam mengeluarkan tekanan sambil dia berjalan mendekat ke serigala petir es. Merasakan intimidasi, serigala petir es gemetar ketakutan. Tanpa sadar, dia berjalan mundur. Mu Peng langsung menendangnya. Dia tidak ingin melihat monsternya ketakutan. Dalam hati dia bergumam, tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Menurut informasi yang dia dapat, Bai Peng akan menggunakan gorila bertulang. Bagaimana bisa menjadi serigala bermata 3? Namun semua itu sudah terlambat. Dia hanya bisa menggunakan hal itu. Sebuah pil dikeluarkan, kemudian dikonsumsi oleh serigala petir es. Dia mengatakan, meski lawannya adalah serigala bermata 3, namun serigala petir es miliknya pasti akan menang. Perubahan terjadi pada tubuh serigala petir es. Perlahan tubuhnya menjadi besar. Di lain sisi, Bai Peng mengelus si hitam. Dia akan mempercayakan pertarungan ini kepadanya. Si hitam meraung melolong ke langit. Lolongan itu mengeluarkan tekanan yang kuat. Mu Peng menunjuk, meski Bai Peng memiliki serigala bermata 3, namun pemenangnya masihlah keluarga Mu. Kedua monster saling berhadapan. Si hitam menghela napas. Dia merasa kesal menjadi sebuah alat. Mereka berdua mulai mengeluarkan aura dengan atribut api dan es. Sebuah serangan es keluar menyerang si hitam. Si hitam membuka mulut, menggigit dan menghancurkan serangan tersebut. Kemudian serigala petir es muncul dan menggigit tubuh si hitam. Tanpa diduga, gigi serigala petir es hancur. Mulutnya dipenuhi dengan darah. Para penonton juga terkejut melihat serigala bermata 3 yang begitu kuat. Keluargamu pasti akan sangat menderita. Mendengar banyak pujian, si hitam menjadi sangat bangga. Sedangkan serigala petir es masih belum menyerah. Dia kembali mengeluarkan sebuah serangan. Serangannya lebih kuat daripada serangan yang sebelumnya. Di lain sisi, si hitam tidak ingin bermain lagi. Begitu serangan mendekat ke tubuh si hitam, dia langsung menghilang. Hal itu membuat serigala petir es kebingungan. Dia menoleh ke sekitar. Sebuah bayangan muncul dari belakang. Itu adalah si hitam. Ukurannya jauh lebih besar dibandingkan serigala petir es. Kemudian serigala petir es digigit dan dilahap oleh si hitam. Wajah Mu Peng memucat melihat monsternya dikalahkan dengan sangat mudah. Di lain sisi, Bai Peng sangat senang. Akhirnya dia bisa menang dengan mudah. Si hitam berjalan mendekat ke Bai Peng. Kepalanya langsung dilus oleh Bai Peng. Bai Peng menoleh ke Mu Peng. Dia seharusnya tidak datang ke arena pertarungan ini. Kecuali Mu Peng ingin mencari masalah. Wajah Mu Peng sangat suram, namun dia tidak bisa berdebat. Dia pun berbalik dan pergi. Di ruang VIP, Xiao Chen sedang duduk. Di saat yang sama, Bai Peng datang membawa sebuah kotak. Itu adalah hadiah dari pertarungan monster sebelumnya. Xiao Chen menerima kotak, kemudian membukanya. Di dalam kotak, berisikan sebuah herbal. Xiao Chen mengambil dan memberikan herbal tersebut kepada si hitam. Si hitam menerima dan langsung memakannya. Kemudian bertanya terkait informasi yang diminta Xiao Chen sebelumnya. Bai Peng memberikan sebuah peta. Semua informasi terkait pena kristal berada dalam peta tersebut. Xiao Chen menerima peta, perlahan membukanya. Dalam peta dapat dilihat pena terbesar sudah dibagi oleh keluarga Bai dan sisanya tidak lebih dari pena kecil. Bai Peng membenarkan, tapi di pena kecil terkadang memproduksi ore yang teramat bagus. Dia menunjuk ke sebuah peta sambil mengatakan, jika Xiao Chen ingin menambang, pena di selatan sangat bagus. Bulan lalu, ada beberapa kultivator menemukan ore ungu roh api. Xiao Chen tidak menyangka
Ore berkualitas tinggi akan muncul di pena kristal. Bai Peng mengatakan, bukan cuma itu. Tahun lalu, ada seorang kultivator biasa yang telah menemukan batu api merah tingkat 9. Kemudian batu itu diubah menjadi senjata tingkat 9. Xiao Chen sangat senang. Dia tidak menyangka. Pantas saja, alam Changlan dikatakan surga di alam bawah. Bai Cheng ingin mengingatkan satu hal kepada Xiao Chen. Dia harus menjauhi pena kristal milik keluargamu. Keluargamu sangat mendominasi. Xiao Chen seharusnya tahu ada beberapa orang tingkat kaisar yang menjaga dan bersembunyi di dekat tambang. Dulu, ada seorang kultivator mendekati tambang keluargamu dan mereka langsung dibunuh. Xiao Chen tidak terlalu peduli dengan peringatan tersebut yang membuat Bai Peng kembali menegaskan. Dia mengatakan hal yang serius. Xiao Chen bangun dari tempat duduk, mengatakan sudah paham. Dia memiliki sesuatu yang harus dia tangani. Kemudian Xiao Chen pun pergi. Dia berjalan meninggalkan tempat tersebut. Berpindah ke keluargamu, kota Tianyu. Seseorang menginjak lantai dengan sangat keras. Kemungkinan emosinya tidak bagus. Orang ini adalah Mu Qing. Dia menatap adik ketiganya, yaitu Mu Peng. Dia sangat marah. Kemudian menjelaskan, hari ini dia sangat kesal. Banyak hal menjengkelkan yang terjadi. Kemudian dia bertanya, bukankah Mu Peng hari ini pergi bertanding? Mu Peng mengatakan kalau dia telah kalah. Itu membuat Mu Qing terkejut. Bagaimana mungkin serigala petir esnya kalah? Mu Peng mengatakan lawannya adalah serigala bermata 3. Mu Qing merasa itu adalah hal yang mustahil. Sejak kapan keluarga Bai memiliki monster sekuat itu? Dia masih terkejut mendengar berita tersebut. Namun semua itu sudah terjadi. Mu Qing masih belum terima. Dia akan membalas keluarga Bai. Kemudian dia bertanya apakah adik keduanya telah pulang. Mu Peng berpikir seharusnya saudara mereka sudah pulang. Mendengar hal itu, Mu Qing merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kemudian dia menyuruh Mu Peng membawa beberapa orang untuk memeriksa. Mu Peng segera pergi melakukan perintah Mu Qing. Berpindah ke jalanan kota. Saat ini, Xiao Chen sedang berjalan. Kemudian Sita mengatakan, alam Changlan dipenuhi dengan aura yang melimpah. Mungkin mereka bisa menemukan ore surgawi, tapi tidak tahu di mana harus mendapatkannya. Xiao Chen mengatakan, mereka bisa mendapatkannya, tapi apakah keluargamu ada di sana? Itu yang belum diketahui Xiao Chen. Berpindah keluar kota, ke tempat perburuan kucing iblis. Terlihat ada banyak mayat iblis kucing. Mu Peng sudah ada di sana. Dia menatap saudaranya yang sudah menjadi mayat. Tidak diketahui siapa yang berani membunuhnya. Wajah Mu Peng menjadi suram. Dia ingin membunuh pelaku yang berani membunuh saudaranya. Salah satu pengawal tersentak. Dia mengingat kejadian di dalam kota. Ketika Mu Qing berselisih dengan seorang pria, grup tersebut membawa banyak klan iblis kucing. Kemungkinan dia adalah pelaku yang membunuh saudaranya. Yang mereka maksud adalah kelompok Xiao Chen. Tangan Mu Peng langsung mengepal, urat tangannya keluar. Kalau hal itu memang benar, Mu Peng akan membuat pelakunya menjadi abu. Kembali ke jalanan kota Tianyu, banyak orang berjalan. Mereka melewati Xiao Chen. Si Tam ingin tahu kemana tujuan Xiao Chen. Xiao Chen mengatakan mereka tidak perlu terburu-buru. Dia bukan lagi seorang kaisar seperti dulu dan membutuhkan sebuah rencana. Ketika Xiao Chen berpikir, dia melihat sebuah kerumunan yang membuatnya tertarik. Xiao Chen mendekat ke kerumunan. Di sana ada seorang penempa artefak. Salah seorang dari kerumunan mengatakan, penempa artefak adalah nona keluarga Xuan Yuan yang saat ini sedang memperbaiki artefak. Xiao Chen menatap tubuh orang tersebut. Terlihat perutnya sangat six-pack dan berotot. Lengannya juga kuat dipenuhi otot. Dadanya kokoh. Seketika Xiao Chen terkejut. Dia merasa orang ini begitu aneh. Seorang gadis manis dengan tubuh kekar. Caranya menempa artefak cukup familiar bagi Xiao Chen. Dia merenung dan berpikir, itu adalah cara penempaan Kaisar Agung Xian. Kemudian Xiao Chen mulai menghayal, membayangkan Kaisar Agung Xian bersama dengan gadis ini. Hal itu pasti sangat lucu. Tapi Xiao Chen segera menenangkan pikiran, kemudian berjalan, menjela orang-orang yang menonton. Sebuah batu berwarna merah berada di atas meja. Gadis itu memukulnya dengan kuat. Pukulan demi pukulan terus dikeluarkan. Setelah beberapa saat, batu itu sudah berubah bentuk, membentuk sebuah senjata. Xiao Chen masih terus memperhatikan proses penempaan. Kemudian dia berkata, teknik ini tidak cocok dengan skillnya. Kekuatannya jauh lebih buruk, tapi bakatnya tidak terlalu buruk. Tanpa sadar, Xiao Chen menggelengkan kepala. Hal itu dilihat oleh gadis dari keluarga Xuan Yuan. Dia menjadi kesal, merasakan dirinya diremehkan. Amarahnya meluap, aura yang lebih kuat keluar dari tubuhnya. Kemudian menyalurkannya ke palu, memukul artefak dengan kekuatan yang lebih kuat.
Proses penempaan selesai, langit mulai berubah warna, awan gelap berkumpul, dan awan ungu keluar. Dari awan, banyak kilatan petir bermunculan. Kilat itu menyerang artefak yang baru saja diselesaikan. Petir terus menempa artefak. Sesaat, artefak itu melayang dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Xiao Chen mengatakan, itu sangat disayangkan. Batu roh yang bagus terbuang sia-sia, sangat menyakiti hati. Xiao Chen berkata ke Xuan Yuan, bagaimana keluarganya bisa mengetahui teknik penempaan ini? Gadis Xuan Yuan diam. Dia masih marah dengan sikap meremehkan Xiao Chen. Palu dihantamkan ke meja. Kemudian gadis itu berteriak ke Xiao Chen, apa maksudmu? Kau menggelengkan kepala. Aku sudah menahannya dalam waktu yang lama. Orang-orang menatap ke arah Xiao Chen. Mereka berpikir, Xiao Chen menggunakan cara seperti itu untuk mendapatkan perhatian Nona Xuan Yuan. Gadis itu kembali bertanya, apakah Xiao Chen tidak puas dengan teknik penempaan yang dia miliki? Xiao Chen menenangkan, dia tidak bermaksud seperti itu. Dia menggelengkan kepala karena melihat Xuan Yuan membuang bagian batu roh yang membuatnya sedikit sakit hati. Gadis itu terdiam, begitu juga dengan orang-orang yang ada di sana. Mereka tidak mengerti dengan perkataan Xiao Chen. Gadis itu meminta Xiao Chen menjelaskan. Dia masih tidak mengerti apa yang ingin dikatakan Xiao Chen. Jika tidak, gadis itu akan menempa Xiao Chen menjadi sebuah pedang. Xiao Chen menyuruh Xuan Yuan tidak terlalu sombong. Kalau dia mau belajar, Xiao Chen akan mengajarinya. Seketika, orang-orang terkejut mendengar Xiao Chen yang ingin mengajari Xuan Yuan dalam menempa. Mereka semua memberikan ejekan kepada Xiao Chen. Di kota ini, Xuan Yuan dikenal sebagai jenius yang muncul 1000 tahun sekali. Xuan Yuan bertanya, apakah level Xiao Chen dalam penempaan lebih tinggi darinya? Dengan santai Xiao Chen mengatakan, dia tidak bagus dalam hal menempa. Tapi itu sudah lebih dari cukup untuk memberi satu atau dua arahan. Xuan Yuan yang mendengar perkataan Xiao Chen memandangnya dengan aneh. Dia bertanya, di mana kesalahan yang telah dia buat? Xiao Chen berjalan ke artefak pedang yang baru saja dibuat, kemudian mengambilnya. Begitu artefak pedang dipegang oleh Xiao Chen, artefak itu berusaha melawan. Di samping, Xuan Yuan berkata, tidak mungkin bagi Xiao Chen bisa menundukkan artefak tersebut. Xiao Chen tidak peduli, dia menatap pedang, wajahnya sangat kejam. Kemudian dia berteriak, kalau kau melawan lagi, aku akan menghancurkanmu. Seketika, pedang itu langsung tunduk. Semua orang tercengang, mulut mereka terbuka lebar. Xuan Yuan tidak menyangka pria ini bisa menundukkannya dengan sangat mudah. Pedang itu terus dilelus oleh Xiao Chen sambil memberinya penilaian. Level Xuan Yuan dalam menempa pedang memang sangat bagus, tapi ada 7 kesalahan fatal dalam prosesnya. Awalnya pedang ini bisa dibuat hingga mencapai artefak level 7 puncak. Tapi karena kesalahannya, artefak ini menjadi level 9 awal. Xiao Chen menyuruh Xuan Yuan mendengarkan dengan baik. Kesalahan pertama, aura pada pukulan pertama palu tidak bekerja dengan baik. Kesalahan kecil itu membuat kekuatan pedang ini menurun drastis. Xuan Yuan tercengang. Sepertinya perkataan Xiao Chen tidak salah. Xiao Chen kembali melanjutkan. Kesalahan kedua terkait skill palu, sudut, dan kekuatan yang berbeda. Itu semua membuat pedang tidak cukup tajam. 7 kesalahan terus dijelaskan oleh Xiao Chen. Semua kesalahan yang dikatakan Xiao Chen memang benar. Xuan Yuan juga menyadari. Di lain sisi, orang-orang yang menonton mengatakan Xiao Chen hanya berkata omong kosong. Penghinaan terus dikeluarkan. Xiao Chen masih terus menjelaskan hingga kesalahan terakhir. Kesalahan itu berada dalam hati Xuan Yuan. Hatinya tidak menentu, kacau dan rumit. Dengan keadaan seperti itu, tidak akan bisa membuat artefak yang bagus. Xiao Chen menunjuk ke dada Xuan Yuan. Apakah ada kesalahan? Dalam penjelasan yang diberikan Xiao Chen, Xuan Yuan menundukkan kepala dan menghela napas. Dia membenarkan semua kesalahan yang dikatakan Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum kemudian bertanya, apakah dia pantas memberikan beberapa arahan padanya. Xuan Yuan menerima. Xiao Chen memang pantas. Tiba-tiba, seseorang menunggangi binatang berjalan mendekat. Gadis itu melirik. Tubuhnya tersentak. Pria ini berteriak, Huiji, kau di sini lagi. Pria itu mendekat ke arah Xiao Chen, kemudian mengajak Huiji pulang. Melihat pria ini memaksa untuk membawanya pulang, Huiji menolak. Pria ini bernama Xuan Yuyi. Melihat Huiji yang sangat keras kepala, dia balik membentak dan memarahinya. Dia bertanya, apakah Huiji mengingat seseorang dari alam atas telah menunggu. Tapi Huiji malah pergi dan memperbaiki artefak di sini. Yuyi juga mengingatkan, dia adalah seorang wanita, seharusnya tidak pernah berpikir untuk berkontribusi dalam keluarga. Huiji berteriak, apakah kau ingin menjadi naga dan menempel pada pinik? Kenapa tidak kau saja yang menikah dengan keluarga Bai?
Yu Yi menjadi marah dan ingin memukulnya, tapi tangannya dihentikan oleh Xiao Chen. Kemudian berkata, masih ada yang perlu Xiao Chen bicarakan dengan Hui Ji. Pria itu merasakan kekuatan Xiao Chen. Dia akan menganggap Xiao Chen sebagai kenalan. Kemudian dia melirik ke Hui Ji, menyuruhnya pulang. Dia harusnya mengetahui bagaimana temperamen keluarga Bai. Jika karena Hui Ji, keluarga Xuan Yuan jatuh ke dalam krisis, apakah dia berani bertemu dengan leluhurnya? Xiao Chen merenung, apakah keluarga Bai yang mereka maksud adalah keluarga Bai dari alam pedang? Hui Ji hanya bisa menurut. Dia pun pergi bersama Yu Yi. Xiao Chen berteriak menghentikan kepergiannya. Dia ingin Hui Ji menjawab, apakah dia mau menjadi korban keluarga atau dia akan hidup dengan caranya sendiri. Hui Ji menjawab, tentu saja dia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Xiao Chen akan pergi bersamanya. Yu Yi tidak terima. Dia merasa pria di depannya ini tidak pantas pergi bersama mereka. Namun Xiao Chen melesat dan muncul di depan Yu Yi. Kemudian lehernya dicekek dan tubuhnya diangkat. Xiao Chen berkata, selama aku mau, aku bisa membunuhmu dengan sangat mudah. Yu Yi mencoba melepaskan diri, tapi dia tidak bisa. Tubuhnya gemetar. Dia tidak tahu siapa orang yang dia lawan. Kultivasinya sangat menakutkan. Xiao Chen melepaskan Yu Yi. Yu Yi menyuruh Xiao Chen menahan diri, mengatakan dia tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Xiao Chen tidak mempedulikan ancaman. Dia pergi membawa Hui Ji. Yu Yi menatap Xiao Chen. Dia ingin tahu siapa sebenarnya Xiao Chen, sampai-sampai dia bukan tandingannya. Mereka bertiga berjalan menuju keluarga Xuan Yuan. Berpindah ke keluarga Xuan Yuan, banyak orang berkumpul. Ada seorang pria tua duduk di kursi, tubuhnya pucat, keringat di wajahnya keluar. Begitu juga dengan beberapa pria tua lainnya. Mereka tidak berani berbicara. Seorang pria muda berkata, Xuan Yuan Yaude, apakah kau bermain trik denganku? Pria tua yang terlihat pucat ini bernama Xuan Yuan Yaude. Dia menyuruh pria di depannya menunggu sebentar. Pria muda ini adalah Tuan Muda Bai. Dia mengatakan, aku sudah hampir menunggu setengah jam. Jika aku tidak melihat Xuan Yuan Hui Ji, keluarga Xuan Yuan tidak perlu ada lagi. Keringat di kepala Yaude semakin deras. Dia sangat ketakutan. Akhirnya apa yang dia tunggu telah datang. Hui Ji sudah kembali bersama dengan Xiao Chen. Tuan Bai melihat Hui Ji. Dia merasa gadis ini sangat bagus untuk pemurnian alami dan sangat cocok untuk statusnya. Dia berjalan seperti hantu ke depan Hui Ji, kemudian berkata, apakah kau tahu, aku sudah lama menunggumu. Xiao Chen melihat kemampuan tersebut. Dia menilai kemampuan naga cepatnya tidak buruk. Hui Ji tidak berani menjawab. Dia hanya bisa menggertakkan gigi. Tuan Muda Bai tertawa. Dia tidak akan mempermasalahkan. Kemudian dia menatap Yaude, mengatakan akan membawa putrinya pergi. Yaude tidak berani menolak. Dengan penuh senyum, dia memberikan Hui Ji. Begitu tangan Tuan Muda Bai akan menarik Hui Ji, sesosok tangan menghentikan. Itu adalah Xiao Chen. Dia mengatakan, Hui Ji tidak mau pergi dengannya. Seketika orang tersebut terkejut. Mereka tidak menyangka seorang pria muda berani menghentikan Tuan Muda Bai. Tuan Muda Bai bertanya, siapa kau? Yu Yi mengatakan, pria ini adalah seseorang yang mereka temui di jalan. Dia sangat kuat dan hebat. Yu Yi sudah mengatakan, adiknya akan menikah dengan Tuan Muda Bai. Tapi pria ini berusaha keras untuk menghentikan. Dia bahkan menghina Tuan Muda Bai. Yu Yi menunjuk ke arah Xiao Chen. Kemudian menakupkan tangan ke Tuan Bai sambil mengatakan, itulah alasannya pria ini datang kemari dan memberanikan diri berurusan dengan Tuan Muda Bai. Xiao Chen mengatakan, semua perkataan Yu Yi sudah mewakili apa yang ingin dia katakan. Tuan Bai bertanya, apakah Xiao Chen menyukai Hui Ji? Xiao Chen membenarkan. Seketika Hui Ji menjadi malu, berbeda dengan orang-orang yang ada di sana. Mereka merasakan hal yang aneh dengan pengakuan Xiao Chen. Tuan Bai merasa itu bukanlah hal yang aneh. Hui Ji berkelas dan bertalenta. Tentu saja bukan hanya dia yang menyukainya. Tuan Bai marah. Dia adalah orang pertama yang menyukai Hui Ji. Maka dari itu, Hui Ji harus menjadi miliknya. Dia paling benci dengan orang yang merebut sesuatu miliknya. Banyak senjata dikeluarkan oleh Tuan Bai. Senjata itu dilepaskan mengarah ke Xiao Chen. Tuan Bai ingin membunuh Xiao Chen. Melihat serangan datang, Xiao Chen melompat ke belakang menghindari serangan tersebut. Serangan itu masih terus mengikuti Xiao Chen. Pada akhirnya, membentur kepala Xiao Chen. Xiao Chen tertawa melihat serangannya hancur setelah menabrak kepala Xiao Chen. Dengan wajah sombong, Xiao Chen bertanya, apakah cuma segitu? Dia tidak menyangka keluarga Bai dari alam pedang memiliki ahli pedang yang lemah. Menyaksikan serangannya hancur, tubuh Tuan Bai gemetar.
entah ketakutan atau bersemangat melihat pria di depannya adalah seorang kultivator tubuh fisik. Aura merah keluar dari matanya. Itu adalah aura membunuh dari Tuan Bai. Banyak pedang muncul di sekitar tubuhnya. Niat membunuhnya begitu jelas. Aura merah darah membentuk seekor naga. Diitari dengan banyak pedang. Dia melesat ke arah Xiao Chen. Xiao Chen menghela napas, kemudian menarik udara di sekitar. Teknik auman langit dikeluarkan oleh Xiao Chen. Gelombang suara yang kuat menekan tubuh naga merah. Pedang yang terbang ke arah Xiao Chen hancur berkeping-keping.